Halo sob, kembali lagi bersama Frankie. Pada kali ini saya akan membahas film bernama Eden tahun 2015 yang menceritakan tentang pesawat tim sepak bola nasional Amerika Serikat yang kembali ke AS dari Brasil setelah pertandingan Piala Dunia. Yang kemudian pesawat mereka jatuh di pulau tropis Malaysia yang tak berpenghuni. Bagaimana nasib mereka? Kita mulai alur filmnya. Diawali dengan menunjukkan pertandingan bola antara timnas Amerika Serikat melawan Brazil, serta dengan backsound motivasi-motivasi oleh pelatih dan film pun dimulai. Di pesawat menuju perpulangan menuju Amerika, para pemain mengucapkan selamat kepada pelatih mereka, serta pelatih juga mengucapkan ucapan selamat kembali, yang dapat kita simpulkan bahwa tim Amerika Serikat mendapatkan kemenangan melawan Brazil. Di pesawat, pelatih terlihat duduk berdua bersama istrinya, yang dimana istrinya ulang tahun pada hari itu. Kedua anak perempuan mereka bernama Elena dan Eva juga terlihat duduk di dalam pesawat sambil gibahin orang tuanya sendiri. Kita juga akan diperkenalkan dengan tokoh Andreas bersama adiknya, dan juga Seppi yang sedang berbincang di dalam pesawat. Diketahui nama adiknya Andreas bernama Georgia. Lalu kita akan diperkenalkan dengan tokoh Slim yang merupakan seorang kapten timnas di Amerika Serikat, yang dimana ia duduk di samping Andreas. Terlihat Slim sangat gugup dalam pesawat sampai membangunkan Andreas. Andreas mencoba menenangkan Slim sampai ketika Slim pun ingin kencing dan pergi ke toilet. Di saat itu juga adik Andreas duduk di samping Andreas dan membicarakan tentang majalah yang hanya memuat tentang pemain-pemain bernama Felix dan Slim. Andreas yang mendengar itu mencoba menjelaskan kepada adiknya bahwa hal itu wajar-wajar saja. Slim yang selesai buang air kecil dikejutkan dengan guncangan pesawat yang membuat ia duduk di samping pelatih bernama Connie. Connie memberikan sebuah obat kepada Slim untuk penenang Slim. Slim langsung menelannya dan kembali ke tempat duduknya serta langsung tertidur. Singkat cerita, pesawat langsung mengalami guncangan sangat dahsyat yang membuat semua orang di dalam pesawat terbentur di berbagai sisi, serta baling-baling pesawat yang terbakar, lalu pesawat pun jatuh menghantam laut. Terlihat Slim yang masih berada di tempat duduknya, tapi di dalam keadaan sudah berada di luar pesawat. Ia masih saja tertidur walaupun dalam guncangan yang sangat dahsyat tadi. Andreas yang melihat Slim langsung menolong dan membawa Slim menuju pantai. Terlihat keadaan sangat mencekam, pemain dan kru meminta tolong dan saling bahu-membahu menolong yang masih selamat, serta teriakan-teriakan kesakitan oleh orang-orang yang terluka. Hari pertama mereka terdampar, mereka semua terlihat termenung menghadapi bencana yang mereka alami. Andreas mencoba minta pertolongan Connie sebagai seorang pelatih dan juga bisa termasuk perawat dalam tim. Connie mengatakan bahwa mereka semua perlu dibawa ke rumah sakit. Diketahui juga bahwa orang yang selamat dalam kecelakaan pesawat hanya berjumlah 15 orang, yaitu Slim, Felix, Arnie, Marquis, Patton, McKenna, Georgia, Eva, Elena, Andreas, Connie, Doc, Knife, dengan Sevi. Mereka semua terlihat kebingungan akan apa yang dilakukan dalam kedepannya. Saat itu Slim menemui Elena yang termenung menatap bawah tebing. Ternyata Elena seperti melihat ayahnya yang berada di bawah tebing. Slim langsung menuruni tebing untuk mencek dan melihat ayahnya Elena berada tepat di bawah tebing. Tapi Slim mengatakan kepada Elena bahwa tidak ada mayat di bawah tebing. Padahal hal itu adalah kebohongan yang sebenarnya ayah Elena benar-benar berada di bawah tebing. Lalu para pria memeriksa koper-koper yang ada untuk mencari bahan yang mungkin masih bisa digunakan. Slim menemukan sebuah telepon genggam, tapi sayangnya handphone itu sudah mati karena sudah terkena air. Slim lalu mencoba mengeringkan handphone dengan sebisanya. Andreas kemudian datang menemui Slim. Diketahui bahwa Andreas mengatakan kita harus melakukan solusi lain untuk mendapatkan pertolongan, bukan hanya berserah kepada handphone yang sudah konslet. Tapi tiba-tiba saja hidung Slim berdarah yang langsung membuatnya pingsan di tempat. Karena Andreas berada di samping Slim, Connie hampir saja menuduh Andreas memukul Slim. Ternyata Slim terkena shock kompresi. Connie memerintahkan Elena untuk menjaga Slim sementara waktu sampai Slim terbangun dari pingsannya. Mereka semua terlihat khawatir akan hal yang terjadi karena mungkin saja mereka bisa terkena shock kompresi. Hari kedua mereka terjebak, kepemimpinan diambil alih oleh Andreas karena Slim masih belum terbangun dari tidurnya.
Andreas terlihat menghitung persediaan makanan yang sudah terkumpul untuk memperhitungkan ke depannya untuk bertahan hidup. Yang lainnya juga terlihat berkeliling mencari makanan yang mungkin masih bisa digunakan. Lalu Georgia menemui Andreas untuk meminta sedikit makanan, tapi karena makanan mereka terbatas, dalam kedepannya Andreas melarang meskipun itu adiknya sendiri. Beberapa saat kemudian, 3 orang sudah terlihat mencari makanan yang masih tenggelam di laut, di mana yang bertugas yaitu Ken, Arnie, dan juga Marquis. Ken ditugaskan untuk memegang makanan yang terkumpul, sedangkan Arnie dan Marquis mencari makanan ke dalam air. Di saat itu juga Ken melihat seekor hiu yang mengelilinginya, dan ia pun melepaskan semua makanan yang terkumpul dan langsung pergi ke pantai. Arnie dan Marquis yang melihat Ken kabur langsung mengejar Ken sampai ke pantai. Ken menjelaskan bahwa ada ikan hiu makan tomat di sana. Ia harus melepaskan persediaan makanan yang sudah terkumpul. Arnie yang tidak percaya lalu menampar Ken hingga terjatuh. Teman mereka semua langsung memisahkan Arnie dengan Ken. Andreas langsung memarahi berdua dan keduanya diberi sanksi tidak mendapatkan jatah makanan pada hari itu. Singkat cerita, hari sudah menginjak hari keempat. Mereka semua terlihat bermain bola. Tidak sengaja bola mengenai muka Slim, yang membuat Slim terbangun dari mimpi basahnya selama 2 hari. Mereka semua terlihat menyambut Slim. Saat itu, Slim mau meminum air, tapi Georgia memberitahukan bahwa harus menunggu pembagian jatah karena saat Slim koma semuanya diatur oleh Andreas. Lalu Andreas datang setelah kepulangannya mengambil kayu. Ia langsung menyambut Slim dan mengajak Slim untuk berbicara. Diketahui dari pembicaraan mereka bahwa Andreas ingin jatah makanan tidak usah diberikan kepada yang terluka dan membiarkan mereka yang terluka tewas kekurangan air dan makanan. Tentu saja hal itu membingungkan Slim karena harus memilih mengorbankan semua tim karena kekurangan makanan atau mengorbankan yang terluka. Seppi, seorang pemain yang kakinya terluka, dirawat oleh Connie. Connie meminta untuk memberikan air untuk membersihkan infeksi di kaki Seppi. Di saat itu juga Andreas mengatakan bahwa tidak perlu membuang air. Semuanya akan disepakati pada malam nanti. Slim sebagai kapten yang baik memberikan jatah airnya untuk Seppi. Pada malam hari, mereka semua terlihat sudah berkumpul. Andreas mengatakan bahwa mereka harus mengorbankan teman sampai meninggal agar yang lainnya tetap selamat. Tentu Connie sebagai perawat Seppi dan Stephen yang dimaksudkan tidak terima harus meninggalkan teman mereka mati kelaparan. Akhirnya mereka semua melakukan voting dan hasilnya seimbang antara tetap merawat teman yang terluka dan meninggalkan teman. Tapi voting menyisakan 1 suara dari Slim. Slim memihak kepada Andreas untuk meninggalkan teman mereka mati kelaparan. Pada malam harinya, Stephen akhirnya meninggal, yang disaksikan oleh Connie. Singkat cerita, pada hari ke-6, Andreas memberitahukan Slim bahwa Stephen telah meninggal, dan Stephen pun dikuburkan di dalam pasir. Dengan hal itu, jumlah mereka berkurang 1. Georgia yang terlihat kencing lalu melihat sebuah tempat yang kemudian ia beritahukan kepada tim. Ternyata itu adalah sebuah pulau yang berdampingan dengan pulau mereka terdampar. Mereka semua tidak menyadari akan adanya pulau tersebut. Arnie, Andreas, Elena, dan Marquis memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut, yang mungkin saja di sana ada bahan yang bisa dikonsumsi. Di sisi lain, Hank dan Evan terlihat berdua di dalam sebuah gua. Mereka melakukan cocok tanam. Sementara itu, Slim mencari keberadaan Connie yang tidak terlihat mulai dari pagi. Ternyata Connie sedang duduk melamun di pinggir tebing pantai. Slim menemui Connie yang berada di pinggir tebing sambil berhati-hati karena Slim memang sebelumnya takut akan ketinggian. Dari perbincangan mereka berdua diketahui Connie terlihat pasrah karena sudah beberapa hari masih belum ada tim SAR yang mencari keberadaan mereka, serta menghayal bahwa jika hal ini adalah sebuah mimpi buruk dan menyarankan Slim untuk membangunkannya saat Slim sudah terbangun. Di saat Slim ingin kembali ke pantai, tiba-tiba saja Connie melakukan bunuh diri dengan meloncat dari tebing, yang tentu saja langsung membuat ia tewas. Slim mencoba menolong Connie, tapi nyawa Connie tidak tertolong. Sementara itu, Doc bersama Georgia mencari kayu bakar. Tapi tidak sadar Doc terjatuh yang mengenai kawat berduri. Ternyata tempat itu dulu pernah dihuni oleh pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Doc dan Georgia terkejut melihat tulang belulang akan adanya mayat pasukan Jepang itu.
Georgia dengan perlahan melepaskan kawat berduri yang mengikat tubuh Doc hingga semua kawat terlepas. Tapi di saat Georgia ingin kembali, ia terinjak ranjau peninggalan Perang Dunia Kedua sehingga membuat kakinya putus. Andreas yang bersama yang lainnya baru kembali ke pulau seberang. Dikejutkan dengan suara dentuman yang keras, mereka langsung mencari sumber suara dan Andreas menemukan adiknya telah terbuntung kakinya. Andreas langsung meminta bantuan mencari Connie agar mengobati adiknya. Padahal Connie pun sudah tewas bunuh diri. Malam hari mereka terlihat termenung meratapi nasib sial yang selalu mengiringi mereka. Connie sebagai perawat yang sudah meninggal menambah keputusasaan mereka. Salah satu orang meminta untuk melakukan voting ulang agar yang terluka bisa mendapatkan makanan. Andreas langsung menolaknya meskipun yang terluka itu adiknya sendiri. Di saat semuanya tertidur, Andreas terlihat bersama Georgia yang kesakitan menahan perihnya luka. Andreas nampak mengelus adiknya, namun kemudian ia mencekik adiknya sendiri hingga tewas yang disaksikan oleh Eva pada malam itu. Esok paginya, Andreas menguburkan adiknya di pasir pantai yang disaksikan oleh semuanya. Singkat cerita, hari telah menginjak hari ke-8. Eva dan Felix terlihat menceritakan sebuah ide untuk membuat sebuah penampungan embun untuk persediaan air yang ia ceritakan kepada Slim, yang dimana penampungan itu akan dibuat rakit yang ditemukan oleh Patton dan McKenna. Tentu saja hal itu ditolak oleh Patton dan McKenna. Tapi karena pemimpin mereka adalah Slim pun memperbolehkan Eva untuk menggunakan rakit sebagai alat penampungan embun, walaupun Eva sebelumnya belum pernah membuatnya. Di sisi lain, Andreas berada di dalam hutan, nampak stres atas perilakunya membunuh adiknya sendiri. Elena yang nampak memperhatikan Andreas menemuinya dan mencoba menenangkan pikiran Andreas. Tapi Andreas pikirannya yang sangian malah menyebabkan mereka berdua ingin bermantap-mantap. Tapi saat masih opening, mereka dikejutkan dengan Patton dan McKenna yang membawa kabur rakit. Mereka semua mencoba mengejar rakit yang dibawa oleh Patton dan McKenna. Tapi mereka terhalangkan oleh pukulan yang dilayangkan oleh Patton dan McKenna dari rakit yang membuat hidung mereka sampai ada yang berdarah. Slim menyalahkan dirinya sendiri, begitu pula Andreas. Menginjak hari ke-9, Ken nampak ingin pergi ke sebuah tempat yang dimana ia menyembunyikan sesuatu. Yang ternyata ia menyembunyikan makanan untuk keperluan pribadinya. Tapi di saat ia menuju ke tempat persembunyian makanan, Ken telah diikuti oleh Marquis. Di saat terpegok oleh Marquis, Ken hanya beralasan cuma ingin kencing. Marquis tidak percaya begitu saja, ia langsung memeriksa makanan yang terbungkus di dalam plastik. Marquis kemudian langsung berteriak kepada Doc untuk menangkap Ken. Mereka terlibat kejar-kejaran di dalam hutan. Untuk sementara, Ken berhasil sembunyi, namun Marquis menemukannya. Ken langsung jadi bulan-bulanan dan dikeroyok. Slim yang melihat kejadian itu langsung melerai mereka. Saat itu juga Andreas datang dan meminta Ken mengembalikan makanan yang sudah berada di perut Ken. Disitulah kembali terjadi keributan. Andreas, Doc, Marquis, dan Arnie mencoba menangkap Ken. Slim mencoba menghalau tapi tidak berhasil karena kalah jumlah. Ken akhirnya tertangkap oleh Andreas, dan Andreas mengeluarkan sebuah pisau yang akan menggorok leher Ken. Slim mencoba bernegosiasi agar tidak terjadi pembunuhan, tapi Andreas mendekatkan pisaunya ke leher Ken. Slim pun langsung menangkap Andreas, sedangkan Ken berhasil lari dengan memukul Marquis. Slim dan Andreas akhirnya bergulat di pasir pantai, hingga Slim pun terkalahkan oleh Andreas. Andreas mencoba mengarahkan pisaunya ke arah Slim, tapi dengan tidak sengaja Felix datang dari belakang hingga mengenai lehernya Felix. Felix sempat melepaskan pisau tersebut karena derasnya darah yang keluar dari leher Felix. Felix pun tewas. Eva dan Slim mencoba menyelamatkan Felix, namun semuanya sia-sia. Pada malam hari, mereka semua sudah berada di api unggun tanpa sepatah kata pun terucap. Andreas seolah bukan menjadi orang yang bersalah, memulai pembicaraan. Andreas berkata ia akan pergi ke pulau seberang dan memulai semuanya dari awal, serta mengajak siapapun yang ikut bergabung. Doc, Marquis, dan Arnie, dan yang terakhir adalah Elena. Elena bergabung dengan Andreas meskipun Eva mencoba melarangnya, dan mereka pun membawa setengah persediaan makanan. Pulau yang pertama hanya ditinggali oleh Slim dan Eva, serta Seppi yang sedang terluka di bangkai pesawat. Esok harinya, Ken terlihat sudah kembali dari hutan. Ia menanyakan siapa yang masih berada di pulau pertama. Di sisi lain, Elena dan Andreas terlihat gatal karena sudah lama tidak mandi. Mereka berdua pun melakukan bercocok tanam di dalam kamar yang sangat outdoor.
Singkat cerita, mereka semua mencoba bertahan hidup dengan segala sumber alam yang ada di pulau. Eva bersama Ken membuat sebuah penampungan embun, sedangkan Andreas membuat sebuah jaring untuk menangkap ikan, serta Slim yang mencari kerang di dalam laut. Hari ke-10 pada malam hari di pulau pertama, Slim dan Eva terlihat menikmati kerang yang telah dicari oleh Slim. Paginya, penampungan air yang dibuat oleh Ken dan Eva membuahkan hasil dengan mendapatkan sedikit air yang bisa digunakan. Di sisi lain, Andreas nampak kesal karena jaring yang ia buat tidak bisa mendapatkan satu ekor pun ikan. Yang dapat kita lihat, lubang jaring tersebut sangatlah besar. Andreas tambah kesal lagi karena melihat Elena yang sedang dijahili oleh Marquis dengan mengambil sempaknya Elena. Pada malam hari, Elena terbangun karena Andreas tidak berada di tempat tidur. Pada pagi hari, Slim terbangun dikejutkan dengan sebuah jejak kaki yang mengarah kepada penyimpanan makanan mereka. Setelah Slim lihat, semua makanan sudah diambil oleh Andreas. Slim langsung pergi ke pulau seberang dan mencari Andreas. Sesampainya di sana, Slim langsung disambut oleh Andreas. Slim mencoba membujuk Andreas untuk kembali ke pulau yang pertama jika Andreas tidak mempunyai bahan makanan lagi dan malah mencuri dari pulau pertama. Andreas lalu pergi tanpa banyak kata dan hanya berdiam serta menanyakan skor terakhir tim mereka saat bermain bola. Andreas kemudian melamun sampai terbayang arwah adiknya yang mengatakan sebuah pilihan antara kekuasaan mereka dan kekuasaan Slim. Andreas pergi berenang yang entah kemana, yang mungkin saja pergi ke pulau pertama. Arnie yang mengetahui Andreas yang tidak ada, tiba-tiba saja mencoba memperkosa Elena. Elena sadar dari tidurnya dan terkejut karena ia kira itu Andreas, tapi ternyata itu si Bagong. Elena kemudian melarikan diri ke hutan, tapi berhasil ditangkap oleh Arnie. Karena Elena melawan, Arnie kemudian membenturkan kepala Elena ke tanah hingga membuat ia tewas. Di saat itu juga secara bersamaan Doc dan Ken berada di kejadian tersebut, tapi Doc belum melihat siapa yang melakukan pembunuhan kepada Elena. Arnie kemudian mengejar Ken dan diikuti oleh Doc. Mereka tidak berhasil mengejar Ken. Ken pun berhasil berada di air dan menyeberang ke pulau pertama. Arnie menjelaskan kepada Doc bahwa Ken lah yang membunuh Elena. Pada malam hari, Ken telah sampai di pulau pertama. Slim khawatir karena Ken pergi ke pulau seberang yang bisa saja ia dibunuh. Ken sebenarnya pergi ke pulau kedua untuk meminta maaf kepada Andreas dan teman-temannya. Ken mengatakan bahwa Elena telah tidak bergerak dan pelakunya antara Doc dan Arnie. Slim yang khawatir akan keadaan Elena akan pergi ke pulau kedua, dan yang pastinya karena Ken telah difitnah membunuh Elena. Akibatnya semua orang di kubu Slim diburu oleh Andreas, Arnie, Doc, dan Marquis. Slim pun pergi ke pulau kedua dan yang lainnya bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Di saat Andreas telah datang, yang entah dari mana perginya, Arnie menjelaskan bahwa pelakunya adalah Ken. Andreas langsung percaya akan perkataan Arnie, dan mereka semua pun memulai perburuan ke pulau pertama. Di saat mereka semua telah pergi, Slim telah datang di pulau kedua dan memeriksa jasad Elena. Ternyata Elena cuma pingsan, bukan meninggal. Elena yang masih setengah sadar dibawa Slim pergi ke pulau pertama. Di sisi lain, Andreas dan teman-temannya telah sampai di pulau pertama dan mendapati seluruh pondok telah kosong. Mereka pun membakar seluruh pondok beserta seluruh isinya. Slim yang telah sampai ke pulau pertama meletakkan Elena ke tempat aman dan Slim kemudian beraksi. Selayaknya gaya Spider-Man, Slim tiba-tiba saja muncul di belakang Arnie. Slim kemudian mengambil sebuah kayu dan ingin memukulnya kepada Arnie. Tapi sempat diketahui oleh Arnie dan Doc dan Marquis lalu mengejar Slim hingga Slim terjatuh terbentur kayu. Di saat Arnie telah membidik tombaknya, Marquis kemudian memukul Arnie. Ternyata Marquis mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap Elena adalah Arnie. Marquis mencoba menembak Arnie. Di saat itu juga Doc menembak pistol mercon ke arah Marquis tepat di lehernya. Mendengar ada keributan, Andreas pun datang, tetapi Slim telah pergi. Slim kemudian menemui Eva, Ken, dan Sevi dan membawa mereka ke dalam sebuah gua yang akan aman untuk dijadikan persembunyian. Slim akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan bersama-sama. Setelah rencana telah dibuat, Ken ditugaskan untuk melemparkan batu ke arah ranjau, dan tumpukan ranjau yang sangat keras memancing Doc Arnie menuju ke arah Ken. Doc dan Arnie saat itu terpisah. Doc lalu dipukul oleh Slim dan mencekik sampai napas Doc hampir habis. Doc akhirnya sadar telah berada di pihak yang salah. Slim kemudian memerintahkan Doc untuk menyebut Elena.
Elena akhirnya dibawa ke dalam gua dan bisa bertemu dengan adiknya kembali. Sementara itu, Ken bertemu dengan Arnie. Arnie mengejar Ken hingga sampai ke tebing jurang. Ternyata, itu hanyalah jebakan menjadikan Ken sebagai umpan. Slim lalu muncul di belakang Arnie. Mereka berdua terlihat dorong-dorongan. Sampai dengan bantuan Ken, Arnie pun jatuh ke dalam tebing jurang. Di sisi lain, Elena, Eva, Seppi, dan Doc pergi ke pantai dan mendapati Andreas. Andreas kemudian mengajak Elena kembali bersamanya. Di saat itu juga Slim muncul dari arah belakang bersama dengan Ken. Slim dan Andreas akhirnya gelut di pasir pantai. Sampai akhirnya Slim berhasil mencekik Andreas sampai Andreas sudah tidak bergerak. Slim lalu berdiri dan Andreas kembali terbangun. Mereka berdua saling cekik dan beberapa saat kemudian helikopter pun datang. Andreas kemudian langsung masuk ke dalam hutan. Akhirnya Seppi, Eva, Elena, Doc, dan Slim pun dievakuasi. Diketahui bahwa tim SAR mengetahui keberadaan mereka karena tim SAR menemukan rakit yang digunakan oleh Patton dan McKenna. Saat helikopter ingin berangkat, petugas menanyakan apakah ada orang lagi yang masih tertinggal. Slim menjawab tidak ada. Andreas lalu hanya bisa menatapi helikopter meninggalkannya, dan ia pun sendirian di pulau itu. Dan film pun berakhir. Kalau kita menonton film ini, aktingnya sih lumayan kurang menghayati, serta keadaan mereka yang kekurangan makanan tidak terlalu ditunjukkan, sehingga saya melihat seolah kebutuhan mereka seperti itu cukupi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.